Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Rijalallah ayin bi qudratillah. Ya Rijalallah ayin bi qudratillah. Ibadallah Rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asana khbabi fadlillah. Wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya akhbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah. Salnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum Fashuddu ajmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yaspuwa qatuna lillah. Bikashfil hajbi an aini wa raf'il bayni min bayni wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kepada saudara-saudara al-fakir kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang al-fakir sangat muliakan, yang al-fakir sangat cintai, yang al-fakir sangat banggakan. Alhamdulillah, kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah serta diberi keafiahan. Oleh karena itu, umur kita yang diberi oleh Allah dan keafiahan kita yang dianugerahkan oleh Allah, ayo kita pergunakan untuk mengikuti tausiah, mengikuti channel-channel berbagi keilmuan, mengikuti acara-acara silaturahim. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Karena ini semua adalah wujud daripada kita mensyukuri atas nikmat itu sendiri. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah dipergunakan nikmat Allah itu. Apa? Seperti kita sehat badan, seperti kita ada umur, pergunakan untuk ibadah. Itulah wujud daripada kita mensyukuri nikmat itu sendiri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau kita dipergunakan untuk maksiat, dipergunakan yang tidak menilaikan ibadah, itu namanya kufur nikmat. Akan dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukannya sampai di situ, justru kita akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tamama islamikum antu addu zakata amwalikum." Jadi sesungguhnya sempurnanya iman, sempurnanya Islam, kita semua, kamu semua, Anda semua, itu antu addu zakata amwalikum, apabila sudah mengeluarkan, membayarkan zakat. Jadi kalau kita diberi oleh Allah nikmat harta, kita banyak harta, atau misalkan kita punya usaha lah, atau tidak banyak juga kita punya harta yang memang sudah nisab, kita harus mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, ya berarti Islam kita itu tidak benar. Jadi Islam yang sempurna, Islam yang baik, Islam yang benar adalah apabila kita telah mengeluarkan zakat. Nah, ini zakat. Zakat kan ada zakat menurut ahli syariat, ada zakat menurut ahli tasawuf. Jadi beda-beda. Kalau zakat ya, menurut ilmu syariat, ada nisabnya, ada ukurannya. Misalkan uang 1 juta, ya kita keluarkan 25.000. Jadi kalau 25.000 tidak dikeluarkan, maka yang 1 juta itu jadi kotor semua. Jadi kita seperti memakan barang haram gitu. Seperti kita memakan barang, padahal itu uang kita, tapi kita tidak dikeluarkan zakatnya oleh kita. Itu semuanya jadi haram, jadi dosa dimakan oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di situ kita perlu mengetahui tentang zakat, tentang Islam maksudnya, tentang peraturan Islam. Jadi kita beragama Islam jangan hanya di KTP saja, jangan kita hanya keturunan saja, tapi kita tidak belajar, tidak menggali seperti apa aturan Islam. Jadi kita punya uang 1 juta, ya keluarkan 25 juta. Ya kalau kita misalkan bertani, ya misalkan kita hasil beras atau hasil padi, ya berapa ton, ya ada nisabnya gitu kan. Itu kalau menurut syariat. Misalkan kita beternak kambing, beternak sapi dan lain sebagainya, ada aturan nisab. Nisab itu adalah batasan untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau menurut ahli tasawuf tidak seperti itu. Jadi berapapun kita punya uang, ya kita keluarkan zakatnya. Bahkan ada di antara badul masyayikh, zakatnya itu sampai separuh gitu kan. Sampai separuhnya, punya uang 1 juta, ya keluarkan 500.000. Tapi itu bukan di area syariat. Karena ilmu itu bertingkat. Ya ada syariat, ada tarekat, gitu. Ya ada tasawuf. Tasawuf pasti syariat. Jadi yang dinamakan ilmu syariat itu yaitu tauhid, fikih, tasawuf itu syariat. Terus di area tarekat. Terus ada lagi tingkatan al-hikmah, yaitu nanti pencaraannya sangat luas sekali. Jadi intinya kita harus mengeluarkan zakat. Intinya kalau kita ingin sempurna keislaman kita, maka keluarkan zakat. Ya kalau kita memang ada yang dikeluarkan. Di sini Al-Fakir insya Allah yaitu mau mengijazahkan kalimah aurat tentang cara mengubah nasib. Mengubah nasib bagaimana? Jadi gini, kita kadang-kadang kita hidup ini memang penuh luka-liku ya, luka-liku
kehidupan. Jadi kadang-kadang kita dagang juga sulit, macet, hutang di mana-mana, masalah banyak. Naudzubillah. Jadi ini apa yang menjadi penyebab usaha-usaha nggak ada kemajuan. Segala macam kegiatan tidak membuahkan hasil. Ya kita tani cuma menimbulkan daki saja. Berdagang ya cuma memperbesar hutang saja. Masalah di mana-mana. Hutang bejibun di mana-mana. Rezeki seret. Aduh. Sulit banget hidup. Ya berarti kita ini harus ubah nasib ini. Apa penyebab kita sampai hidup seperti ini? Jadi dalam problematik kehidupan. Kebanyakan ini disebabkan daripada kita lupa terhadap orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kan gini, kadang-kadang orang tua kita meninggal, ya meninggalkan tirkah ya. Kadang-kadang meninggalkan sawah, ninggalin ladang, ninggalin kebun, ninggalin mobil, ninggalin uang, ya ninggalin apa ya, macam-macam peninggalan tirkah. Ya kebanyakan setelah meninggal, lupa. Lupa apa? Lupa berziarah. Ziarah ke kubur. Jadi ziarah ke kuburan, ke makom orang tua kita yang telah meninggal, itu adalah keharusan. Keharusan. Lupanya kita untuk menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, itu akan menjadikan atau menimbulkan seretnya rezeki kita, hancurnya kehidupan kita, jeleknya nasib kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi apabila kita merasakan seperti itu, ke sini, ke sana, kemana-mana, nggak ada jalan, sumpek hidup kita, maka ayo kita jarahi orang tua kita yang telah meninggal. Karena ada keterangan di dalam kitab Syara' al-Mukhtar. Inna lil insan ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasilu. Jadi sesungguhnya manusia yang menjadikan, yang mengirimkan, yang menghadiahkan ganjaran, pahala amal kebaikannya, pahala sholatnya, itu adalah sampai ke ahli barzah, ke ahli kubur, ke yang telah meninggal dunia. Jadi jangan kita punya prasangka bahwa amalan kebaikan apapun itu, sholat, sidqoh, dan sebagainya, dihadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, jangan dianggap tidak sampai. Itu adalah sampai. Ini adalah i'tibaq seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang berpendapat tidak sampai, silakan saja. Silakan saja. Tapi jangan menyalahkan yang mengatakan sampai. Silakan saja. Kita berbeda pendapat, silakan saja. Nanti pembuktian kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Nabi. Mal mayitu fi qabrihi. Jadi mayit di dalam kuburnya itu adalah illa kal ghariqil mugawis. Illa kal ghariqil mugawis, itu adalah seperti orang yang terkelam, orang yang terkaram. Jadi orang yang di dalam kubur itu menderita seperti orang yang lagi karam.
di lautan. Jadi mereka butuh pertolongan. Oleh karena itu, yang tadiru dakwatan talhikuhu. Jadi mereka benar-benar mengharapkan doa, kiriman bantuan. Dari siapa? Min ibni. Mengharapkan dari anaknya. Au akhi. Mengharapkan dari saudaranya. Au sodikin lahu. Mengharapkan dari teman-temannya. Subhanallah. Fa'idha lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apabila datang kiriman hadiah dari siapapun itu, kanat ahabba ilaihi, mereka sangat senang, sangat gembira, melebihi daripada dunia dan isinya ini, kesenangan. Jadi kalau dunia dan isinya diberikan kepada mereka, tidak ada apanya bagi mereka. Jadi lebih senang mereka ada hadiah kiriman doa daripada anaknya, saudaranya, temannya. Oleh karena itu, kalau kita sudah meninggal, ya waktu kita di dunia nih, hanya kenal saja dengan satu orang. Kalau kita sudah meninggal, mengharapkan kiriman doanya. Apalagi terhadap anak, apalagi terhadap saudara. Subhanallah. Ini oleh karena itu. Bahkan ada diterangkan oleh Syekh Bakri Syato di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi para arwah yang sudah meninggal itu setiap malam turun ke bumi di atas izin Allah. Bahkan diturunkan oleh Allah. Turun ke bumi dan setiap di rumah-rumahnya itu pada berhenti. Berhenti untuk apa? Yaitu memanggil yang mengisi rumah itu. Memanggil anaknya. Memanggil saudaranya. Memanggil yang ada di rumah itu. Dipanggil-panggil. Mana siapa yang mengisi rumahku? Mana yang membagi-bagi hartaku? Mana yang membagi-bagi pakaianku? Ingatkah kepadaku? Jadi intinya mereka butuh kiriman doa. Butuh kiriman hadiah. Kalau saja kita di rumahnya nggak ada yang hadiah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang baca Quran, ya mereka itu jalan lagi dari rumahnya itu dengan hayhata. Jadi sedih, menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mereka benci terhadap kita. Mereka tidak senang terhadap kita. Jadi kita punya dosa terhadap orang tua. Oleh karena itu, hidup kita menderita. Nasib kita selalu merana karena orang tua kita tidak senang, orang tua kita benci, orang tua kita kecewa terhadap kita. Oleh karena itu, ayo ziarahi orang tua kita yang telah meninggal. Minimal dalam 1 minggu 1 kali. Hari Jumat atau hari Sabtu. Syukur-syukur tiap hari. Kalau ini kita laksanakan, rajin kita menziarahi. Insya Allah kehidupan kita yang asalnya sulit menjadi mudah. Yang asalnya sumpek menjadi lega. Yang asalnya tidak ketemu jalan, insya Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan kita, pikiran kita. Karena apa? Karena orang tua kita mendoakan kita, orang tua kita ridho terhadap kita, maka ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah, senangnya Allah, cintanya Allah terhadap suatu hamba, terhadap kita semua adalah karena orang tua kita ridho terhadap kita. Jadi ayo ziarahi, ayo senang berziarah.
kepada orang tua kita. Karena orang tua kita diziarahi oleh kita, dihadiahi oleh kita, maka mereka adalah senang. Ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih senang daripada dikasih dunia ini dan isinya. Jadi dengan orang tua ridho, Allah pun ridho, maka kehidupan kita yang asalnya sumpek, yang asalnya menderita, yang asalnya selalu kesini kesana tidak ada jalan, buntu, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menjadi orang yang sukses, usaha kita menjadi maju, pikiran kita pun menjadi lega dan luas. Ini tata cara ziarahnya ada Al-Fakir di video Al-Fakir. Silahkan cari aja tata cara ziarah kubur. Di situ lengkap dengan doanya, lengkap dengan istighosahnya, insya Allah. Itu amalkan. Ini Al-Fakir ijazahkan, ini Al-Fakir bagikan kepada siapapun. Andai tolan, saudara, kenalan, keluarga, ayo bagikan untuk semua. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Al-afi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.